kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda,
Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Kanal Kenangan RRI. Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda. Kanal Kenangan RRI. Ini baru enak. Bentar Mi. Ini kanan dan di ordernya. Ngapain sih, Pi? Gua aja. Lepaskan tenang. Masuk gol! Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan Covid udah banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Tapi, Mau baca berita dulu. Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya.
Baik, kembali selamat pagi dan terima kasih yang masih tetap setia mendengarkan Pro 1 pagi hari ini ya, baik melalui 94,5, 88,2, 92 FM ataupun yang mendengarkan melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Nah, pendengar dan pemirsa, kembali kita berjumpa lagi dalam obrolan akhir pekan untuk edisi hari ini, Sabtu 15 November 2025. Dan pagi ini pendengar, kita akan seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya ya, kita akan membahas topik terkait psikologi tulisan otak, karakter, dan kepribadian. Nah, berarti pagi ini kita akan bicara soal ilmu grafolog ya, dengan seorang analis tulisan sekaligus grafolog, ada Mario Saverius Koyongian ya. Dan nanti pendengar serta pemirsa kami akan kasih kesempatan ya, walaupun waktu kita singkat ya untuk pagi ini, ya di line SMS, WhatsApp dan juga line telepon, atau Anda bisa kasih komentar ya pertanyaan Anda seputar topik kita pagi ini melalui kanal YouTube RRI Manado. Oke, langsung saya menyapa dulu ini untuk narasumber kita pagi ini. Ada Coach Mario Saverius Koyongian. Ini sebenarnya coachnya ini mungkin panggilan aja ya? Ya, sebutan. Coach Mario. Karena saya seorang analis tulisan dan juga seorang pelatih analisa tulisan dan tanda tangan. Oke, baik. Jadi seperti itu. Oke. Jadi topik kita pagi hari ini ya, sekali lagi kita akan membahas soal ya, psikologi tulisan, otak, karakter, dan kepribadian. Nah, saya langsung saja ini ke Coach Mario. Saya panggil Coach Mario aja ya. Boleh. Oke, Coach. Coach Mario. Ya, ini kan berarti kita mendapatkan ilmu lagi pagi ini ya soal ilmu grafolog. Sebenarnya mungkin bisa dijelaskan dulu secara singkat ini sebenarnya ilmu grafolog itu seperti apa, Coach? Silakan. Ya, analisa tulisan ini dikategorikan sebagai ilmu scientific graphology. Nah, scientific graphology ini salah satu sistem hasil penelitian yang sudah tervalidasi. Jadi sudah valid. Sudah melalui serangkaian uji coba dan penelitian. Untuk mengungkapkan karakter dan kepribadian seseorang. Melalui? Analisa tulisan. Melalui analisa goresan pena? Iya, goresan pena. Jadi tulisan itu dianalis oleh sang analis tulisan. Karena tulisan ini sudah diuji coba, dikumpulkan lalu dikategorikan. Jadi maksudnya dikumpulkan dari 100 negara, jadi sampel tulisan. Oh ya. Jadi sekitaran 100.000 tulisan dari 100 negara dikumpulkan lalu dikategorikan, lalu diriset dengan mikroskop untuk detil ketelitiannya, untuk mengungkapkan karakter dan kepribadian seseorang. Oh ya. Nah, ini adalah sebuah assessment. Jadi asesmen scientific graphology lewat analisa tulisan ini sebuah asesmen yang dipakai di bidang psikologi, konseling, dan pengembangan SDM. Oke, baik. Jadi dunia human resources atau human capital atau Anda yang berkecimpung di bidang pengembangan sumber daya manusia sangat cocok menggunakan alat asesmen ini. Oke, baik. Seperti itu. Oke, baik Coach. Tadi di awal saya belum sempat bertanya ya. Ini mungkin biar lebih jelas karena tadi kan saya hanya singkat aja, seorang analis tulisan. Sebenarnya profesi Coach Mario sendiri seperti apa? Coach, silakan. Biar lebih jelas pendengar bisa tahu ya. Oke, seperti yang tertulis di flyer itu internasional CHA. Itu artinya kepanjangan dari Certified Handwriting Analyst. Jadi analis tulisan tangan atau tulisan otak bersertifikasi internasional. Bersertifikasi internasional? Iya. Wow, luar biasa ya. Jadi lembaganya ini berpusat di California. Namanya Carros International School of Handwriting Analysis. Berpusat di California. Dan saya merupakan orang Manado, orang Sulut pertama. Lulusan dari lembaga analisa tulisan terbesar di dunia. Tahun berapa itu, Coach Mario lulus dari mendapatkan sertifikat California ini? Nah, saya registrasi 2018, 2020 saya resmi mendapatkan sertifikasi itu. Tapi saya mendalami belum lama ya. Iya, tapi saya mendalami dari 2010 jadi sudah 15 tahun.
mendalami keilmuan ini. Oke. Hingga akhirnya menjadi orang Sulut pertama dan satu-satunya. Oke. Satu-satu dan pertamanya di Sulawesi Utara. Seperti itu. Oke. Baik. Nah, kalau bicara soal topik kita pagi ini, tadi kan Coach Mario sudah menjabarkan ya ilmu grafolog itu seperti apa. Nah, sebenarnya bagaimana sih ciri-ciri tulisan tangan untuk bisa mencerminkan aspek kepribadian seseorang, seperti misalnya tingkat kepercayaan atau kecemasan, itu ciri-cirinya bagaimana itu? Oke, jadi kalau kepercayaan diri ya, self confidence. Jadi itu kalau jadi kepercayaan diri atau kecemasan seseorang bisa didiagnosa lewat tulisan. Nah, kalau kepercayaan diri itu biasanya tulisannya ukurannya besar. Jadi besar ya, jadi lumayan besar. Jadi biasanya gede-gede tulisannya seperti itu. Oh iya. Ukurannya. Jadi kan ada ukuran tulisan kecil, sedang dan ukuran besar. Nah, kalau dalam sampel tulisan, kebanyakan tulisannya itu tulisan besar, itu ciri-ciri orang yang confidence, memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Itu yang poin pertama. Oh ya. Nah, kalau yang kedua, itu biasanya kalau orang-orang yang percaya diri, itu huruf T-nya itu berada di puncak. Saya pinjam kertas AVS ya. Saya gambarkan ya, sebentar. Oh gitu. Ya, bisa kelihatan di sini. Nah, jadi coba para pendengar RRI ya. Kalau huruf T ini, T yang sebelah kiri itu garis datarnya di puncak ya. Di puncak tiang. Itu orang yang confidence. Kalau yang di sebelah kanan garis datarnya di bawah. Nah, itu orang yang tidak percaya diri. Oh, itu apakah sudah ada semacam riset, penelitian? Ya, sudah. Nah, itu di Harvard, jadi di Universitas Harvard. Itu diteliti dari tahun 1920 sampai 1930 di lab psikologi Universitas Harvard di Amerika. Jadi 10 tahun diriset oleh tokoh psikologi kepribadian namanya Gordon Allport bersama dengan Philip Vernon. Mereka meneliti menggunakan mikroskop, papan tekanan, dan juga rekaman film. Nah, jadi mereka beriset 10 tahun. Jadi cara preset untuk tulisan itu misalnya karakter yang tadi percaya diri itu dikumpulkan. Jadi yang tidak percaya diri lalu dikategorikan. Nah, jadi yang orang-orang confidence di riset model tulisannya pakai seismograf. Jadi orang-orang yang percaya diri coba menulis. Ini di riset di lab psikologi Harvard. Orang-orang yang tidak percaya diri coba menulis. Nah, di situ dikategorikan ternyata berbeda. Karena memang dia tulisan otak. Makanya judul kita psikologi tulisan otak. Karakter dan kepribadianmu. Kalau di Jerman, fakultas psikologi dengan fakultas grafologi itu satu fakultas. Kalau psikologi membahas perilaku, tingkah laku seseorang. Ya. Kalau grafologi itu membahas karakter dan kepribadian seseorang melalui tulisan. Jadi di Jerman itu kan negara psikologi kan. Psikologi itu di Jerman. Nah, dengan grafologi mereka satu fakultas. Jadi grafologi karakter kepribadian, psikologi tingkah laku perilaku seseorang. Nah, tadi cara riset pertanyaan tadi seperti itu. Dikelompokkan lalu dikategorikan, diriset pakai mikroskop, papan tekanan dan rekaman film. Lalu karakter-karakter misalnya kecemasan. Orang yang cemas dengan orang yang tenang menulis. Itu ada pakai seismograf seperti kabel. Lalu muncul di grafik. Diuji coba nih. Diuji coba, menulis. Memang pakai alat seismograf. Kalau orang psikologi paham. Terus? Nah, ketika menulis orang yang cemas, tulisannya itu seperti apa ya? Berlumpur. Berlumpur itu seperti apa? Jadi disebut pastiosis. Tidak beraturan atau? Ya, seperti ini. Oh. Coba pendengar RRI lihat. Yang atas. Ya, yang atas agak berlumpur gitu ya. Seperti bias gitu ya. Itu yang orang cemas. Yang cemas. Ya, kalau bawah tidak berlumpur kan. Nah, jadi kalau orang karakter cemas biasanya itu apa ya, kalau di sini dibilang tas mir-mir, bahasa orang Manado bilang. Tas mir-mir gitu.
Itu berlumpur. Jadi berlumpur itu juga kelihatan tidak jelas tuh. Iya, seperti itu. Nah, orang yang cemas. Ini menarik. Iya. Kalau orang yang tidak cemas jelas tulisan. Oke. Baik. Nah, kalau dari yang dicontohkan oleh coach sendiri, mohon maaf nih ya, coach, ini yang saya ambil contoh yang tulisan yang berlumpur. Ya. Mohon maaf ini sekali lagi tanda kutip, bagaimana dengan ketika kita menerima resep dari dokter. Nah, ini tulisannya, apakah mereka itu bisa dikategorikan cemas atau gimana? Oke. Jadi kalau soal karakter tulisan dokter, nah itu biasanya dia secara pribadi dia menulis itu kan konteks cepat-cepat di bawah tekanan. Nah, otomatis kalau dia di bawah tekanan atau dia cepat-cepat, otomatis semacam ada gerakan-gerakan yang dia buru-buru. Nah, karakter buru-buru juga tampil di tulisan. Kalau dia dalam kondisi tenang, akan tampil tenang. Jadi apa yang keluar di tulisan itu suasana hati, kondisi psikologi seseorang di saat itu. Jadi sebelum dan seseorang mengalami kecelakaan, tulisannya akan berbeda. Sebelum seseorang melahirkan akan berbeda. Ketika orang buru-buru, ketika orang tenang, ketika orang sabar, ketika orang marah, ketika orang emosi, itu akan berbeda. Jadi tergantung konteks psikologi seseorang saat itu, seperti itu. Cara menginterpretasi. Karena analisa tulisan ini merupakan tes psikodiagnostik atau tes proyeksi, bukan tes objektif pilihan ganda, bukan. Jadi interpretasi. Jadi sang grafolog seperti saya harus melalui serangkaian pendidikan, pengalaman 15 tahun, pengalaman praktek, menguasai teknik-teknik menginterpretasi supaya betul-betul interpretasinya akurat dan valid, seperti itu. Oke, baik. Nah, ini kalau dilihat dari ciri-cirinya tadi ya, sudah disebutkan ada yang tulisan besar, kemudian tulisan berlumpur. Itu ciri-ciri yang lain seperti apa lagi itu, Coach? Untuk karakter orang. Iya, untuk tulisan tangan, ciri-ciri. Nah, jadi itu ada 12 bab ya. Jadi 12 bab itu banyak sekali. Jadi memang harus masuk kelas ya. Harus masuk kelas reguler. Jadi dia akan bicara juga tekanan tulisan, kemiring. Jadi kalau tekanan tulisan bicara kondisi kesehatan. Kalau dia kemiringan tulisan, dia bicara emosi seseorang. Ada juga spasi antar baris. Jadi kalau spasi antar baris itu kemampuan planning seseorang. Ada juga spasi antar kata. Nah itu kebutuhan bersosialisasi. Itu sangat banyak yang memang harus masuk kelas ya, supaya betul-betul kita mendalami analisa tulisan secara lebih luas. Memang kalau di sini waktunya terbatas. Iya, memang lebih bagus juga ketika langsung dipraktekkan ya. Iya. Iya. Atau ikut pendidikan, ikut course. Jadi kebetulan juga lembaga saya Indonesian Institute of Graphology yang saya dirikan. Saya orang Sulut, pendiri lembaga analisa tulisan tanda tangan terbesar di Indonesia. Alumni saya sudah dari Sumatera sampai Papua, sudah ribuan alumni saya, jadi sebaiknya ikut pendidikannya. Ada juga kelas online. Jadi nanti kalau mau belajar menginterpretasi karakter dan kepribadian seorang lewat analisa tulisan, bisa menghubungi saya dari RRI untuk ikut course-nya. Oke, baik. Semakin menarik ya untuk perbincangan kita, Coach Mario, untuk pagi hari ini. Nah, karena waktu kita sangat singkat, sebelum kita lanjut, ya mungkin kita akan break sejenak ya. Nanti setelah ini kita akan kasih kesempatan untuk pendengar lebih dalam. Iya, untuk pendengar kita, respon kita ya, respon dari pendengar melalui SMS, WhatsApp ataupun line telepon dan juga melalui kanal YouTube ya. Baik, kita akan break sejenak. Sip. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Ini baru enak. Bentar Mi. Ini dapat kanan dari Jordania.
Ngapain sih, Pi? Gak gua aja. Lepaskan tengah. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi udah banyak. Ini dari mana? Yes, menang. Aku di Pro 2. Tapi, Jangan mau baca berita dulu. Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Oke, baik pendengar, kami kembali lagi ya untuk obrolan akhir pekan di pagi ini. Masih membahas soal psikologi tulisan otak, karakter dan kepribadian ya. Tadi sudah dijelaskan singkat ya beberapa ciri ya. Dari ilmu grafolog ya. Scientific graphology. Iya, grafologi. Oke. Baik, nah untuk ilmu grafologi ini sendiri, ini apa dampak manfaatnya untuk dunia pendidikan di Indonesia? Ya, oke. Saya sebagai salah satu pakar gitu ya, narasumber atau trainer scientific graphology. Jadi memang sudah membawakan di beberapa media juga terkait pertanyaan tadi ya. Jadi memang dunia pendidikan salah satu aspek yang dikaji oleh analisa tulisan ini. Jadi untuk pendidikan itu pertama para guru atau dosen memahami karakter kepribadian atau gaya belajar peserta didik, siswa atau mahasiswa. Jadi guru dan dosen wajib. Karena transfer ilmu kalau tidak paham karakter kepribadian gaya belajar siswa peserta didik atau mahasiswa, itu ilmunya tidak akan sampai. Itu pertama. Baik. Kedua, guru sekolah atau kepala sekolah atau guru bimbingan konseling sangat cocok untuk memahami perkembangan siswa. Orang tua memahami karakter kepribadian, bakat, minat untuk mengarahkan mereka kuliah di jurusan atau profesi apa anak-anak mereka. Dan yang terakhir, bagaimana merekrut guru, dosen, tenaga pendidik sehingga paham. Jadi yang kita rekrut ini betul-betul punya jiwa mendidik nggak? Guru atau dosennya. Baik. Seperti itu poin. Baik, Coach, kita ke penelpon dulu. Ya. Iya. Selamat pagi. Obrolan akhir pekan. Iya. Selamat pagi. Tabia. Iya, Tabia. Selamat pagi. Michael. Iya. Mohon maaf. Selamat pagi, Pak. Iya. Silakan Pak Heri. Ya. Yang singkat saja Pak Heri karena waktu kita sangat singkat ini. Pak Heri, silakan. Iya. Pertanyaannya langsung. Tulisan identik dengan karakter. Iya. Psikologi tulisan otak, karakter dan kepribadian itu topik kita. Ya, silakan Pak Heri. Waktu masuk polisi ada tuh tes psikologi. Ya. Tes psikologi. Di ambil SIM dulu ada juga ukuran-ukuran kecepatan. Ya. Kecepatan menulis sampai berapa panjang, berapa jumlahnya. Kecepatan dan ketepatan. Akuratan. Sekarang begini. Ya. Apakah orang dengan menulis tidak terlalu indah, namun kecepatannya tinggi, karakternya itu ibarat dia kerja itu cepat dan tepat kerjanya juga? Atau seperti apa? Apakah juga orang yang menulis indah, yang bagus itu, namun pelan, apa setiap tugas pekerjaannya juga ikut seperti itu atau bagaimana? Oke, baik. Itu saja dulu. Terima kasih. Ya, bagaimana? Coach bisa mengerti dengan pertanyaannya? Paham. Siapa nama tadi Bapak? Iya, Pak Heri di Tateli. Oke, Pak Heri Tateli. Pertanyaan menarik. Nah, jadi kalau mungkin masuk polisi ya, mungkin anggota Polri ya. Ya, memang kalau di kepolisian memang sangat pakai ini. Karena di kepolisian, di Mabes Polri ada assessment center. Murid-murid saya juga
di Indonesia sudah ada di Kepala Assessment Center Polda Jogja. DIY sudah ikut pelatihan saya. Juga ada anggota polisi di Polda Sumatera Selatan, Palembang. Anggota polisi juga ikut, dan juga di Polresta Bogor. Polresta Bogor. Nah, bagian pembinaan polisi juga pernah. Nah, jadi kembali ke pertanyaan tadi, itu cuma intro saja. Jadi soal interpretasi, jadi Pak Heri ya tadi. Iya, Pak Heri. Jadi menginterpretasi tulisan itu ada keilmuannya Pak, namanya scientific graphology. Yang saintifik itu belajar di Prancis dan Jerman. Karena Jerman negara psikologi, pengguna tulisan otak ini. Prancis yang mematenkan para teolog dan universitas-universitas di Prancis. Nah, jadi kalau bicara kecepatan itu sebenarnya dia bicara kecerdasan intelijensi, bicara IQ. Ini sudah diriset oleh Alfred Binet, penemu tes IQ. Alfred Binet ini seorang psikolog di Universitas Sorbonne, Prancis. Nah, bicara kecepatan, ada kecerdasan IQ itu ada tinggi, sedang, rendah. Nah, kalau misalnya dia menulisnya lambat, itu disebut kecerdasan IQ-nya lambat juga. Kalau dia menulis sedang, IQ-nya itu sedang. Kalau dia menulis cepat, IQ-nya tinggi. Itu riset di Sorbonne. Nah, kalau bicara indah tidak indahnya tidak seperti itu. Keilmuan analisa tulisan menilai cara mencoret goresan yang akan diinterpretasi oleh grafolog, sang analisa tulisan. Nah, kalau bicara ketelitian, itu penempatan titik di huruf I dan J tepat di atas tiang. Kalau dia tidak teliti, berarti dia di sebelah kanan. Seperti ini contohnya. Oh iya, oke. Ini karena kecepatan ya? Ya. Jadi bicara kecepatan tulisan, dia akan terlihat di penempatan titik. Nah, jadi ini. Kalau misalnya dia tepat di atas tiang, yang sebelah kiri sini ya. Iya, iya. Kalau dia tepat di atas tiang, berarti orangnya detail, teliti, dan disiplin, dan fokus. Oh ya. Dia di huruf I dan J. Jadi memang dia betul-betul tepat di atas tiang. Jadi tingkat ketelitian itu sangat tinggi. Jadi cocok di bagian analis. Analis keuangan atau analis saham atau apalah. Jadi urusan-urusan ketelitian. Jadi dia harus di bagian keuangan. Nah, kalau yang kedua, itu titiknya di sebelah kanan. Di sebelah kanan huruf I dan J. Nah, itu orang yang buru-buru. Buru-buru. Membutuhkan kecepatan tinggi pengambilan keputusan. Misalnya seorang pilot, itu harus orang yang memiliki kemampuan mengambil keputusan yang cepat. Itu biasanya di kanan tiang. Itu orang buru-buru. Nah, pertanyaan sekarang, kalau orang buru-buru ditempatkan di bagian keuangan berbahaya. Jadi misalnya uang yang harus keluar misalnya 200.000, tapi lebih 1 nol jadi 2 juta. Nah, itu perusahaan bisa rugi kan? Oh iya. Karena menempatkan orang yang salah di tempat yang salah, hasilnya kemunduran. Kalau menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat, hasilnya faktor kali. Orang yang salah ditempatkan orang yang tepat ditempatkan di tempat yang salah, hasilnya frustrasi. Nah, jadi tadi pertanyaan dari Pak Heri ya, ditertili. Jadi mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Bapak. Untuk lebih detail mungkin bisa ikut course atau pelatihan lanjutan atau seminar yang mungkin diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia Manado. Seperti itu Pak Heri. Dan yang saya tangkap juga dari pertanyaan Pak Heri tadi, ini ketika seseorang menulis cepat, kemudian menulis cepat tapi tulisannya tidak beraturan. Tidak beraturan. Ada yang menulis cepat tapi tulisannya indah. Indah untuk dilihat. Bagaimana melihat kepribadian ini? Oke. Jadi kalau dia menulis cepat tapi indah, berarti memang karakter dasarnya seperti itu. Jadi memang sudah mendalam dan kita diagnosa lewat tulisan. Dan ada yang menulis cepat memang tulisannya jelek ya, tidak bagus. Nah, makanya Aristoteles, bapak metode ilmiah pertama, filsuf Yunani mengatakan bahwa sama seperti seseorang tidak mempunyai suara yang sama, maka setiap orang juga
memiliki tulisan yang tidak sama. Nah, itu bapak metode ilmiah pertama Aristoteles mengatakan bahwa sebagaimana setiap orang tidak punya suara yang sama, maka setiap orang juga tidak memiliki tulisan yang sama. Itulah jawabannya tadi. Oke. Baik Coach, kita ke WhatsApp dulu ini. Apakah perubahan suasana hati itu bisa langsung terlihat dalam tulisan tangan? Seperti apa contohnya? Kristo di Ranatana. Ya, memang ya tadi sudah saya jelaskan ya. Perubahan mood suasana hati dapat langsung terlihat di tulisan. Jadi seperti ini. Tulisan sebelum kecelakaan berbeda dengan tulisan setelah kecelakaan. Tulisan masih menikah dengan tulisan setelah bercerai pasti berbeda. Tulisan ketika masih jomblo dengan tulisan ketika sudah menjalin hubungan pasti berbeda. Nah, contoh itu biasa dilihat di baseline atau kemiringan tulisan. Jadi kalau baseline seperti ini ya, Baris. Ya, oke. Kalau di bagian atas. Yang atas itu gimana? Ya, itu luruskan. Iya. Nah, misalnya ini waktu dia sebelum menikah. Nah, dia lurus, berarti artinya mood seseorang itu konsisten. Jadi dia tenang. Kalau dia bekerja itu dia konsisten. Ada masalah atau tidak ada masalah, dia tetap tenang. Dia tetap kerja bagus seperti itu. Menyelesaikan tugas tetap bagus. Nah, setelah menikah, setelah 5 tahun menikah, tulisannya jadi seperti ini, bergelombang dan ke bawah. Apa karena pengaruh sudah terbebani dengan? Iya, itu maksudnya. Akan terlihat dia bergelombang, dia jadi mut-mutan. Karena dalam pernikahan kan banyak masalah, masalah keuangan, masalah perbedaan pendapat dengan pasangan, masalah anak dan lain-lain. Otomatis dia berubah. Oh ya. Dia jadi bergelombang. Itu dia tidak bisa kembali lagi seperti gambar yang di atas. Bisa, asalkan dia diterapi. Oh, harus terapi tulisan. Itu namanya grafoterapi. Itu ditemukan oleh psikolog Prancis. Jadi terapi tulisan bisa membantu seseorang menterapi karakter dan kepribadian. Karena ada filosofi dalam ilmu analisa tulisan. Karakter berubah, tulisan berubah, tulisan berubah, karakter berubah. Seperti itu jawaban untuk Randy di Wonasa. Oke, baik. Baik, ini jadi untuk line telepon silakan untuk penelpon terakhir ya pendengar di 0821 9583 5080. Ya, sambil menunggu penelpon, kita ke WhatsApp lagi ini masih dengan ini dengan Randy di Wonasa. Ini sejauh mana akurasi analisis tulisan untuk memahami kepribadian seseorang? Ini menarik nih. Ya. Akurasi ini banyak penelitiannya. Jadi yang meneliti analisa tulisan ini kalau dia ibarat kitab suci, itu bukan cuma satu orang. Jadi dia ada dari filsuf Yunani, dia ada psikolog, dia ada dokter, dia ada profesor filsafat, dia ada teolog juga, dan dia juga ada doktor hukum. Nah, hampir semua profesi meneliti. Dan di Indonesia sendiri sudah ada penelitian di Universitas Gadjah Mada dan Universitas Soegija Pranoto. Itu akurasi penelitian itu 80%. 80. Nah, itu namanya Siswanto, seorang psikolog klinis. Dia meneliti di Universitas Gadjah Mada dan Universitas Soegija Pranoto Semarang. Itu sudah ada riset di Indonesia, akurasinya 80. Nah, ada juga riset di Harvard. Jadi di Harvard tadi yang saya sudah sebutkan diteliti oleh Goran Allport, tokoh psikologi kepribadian dari tahun 1920 sampai 1930, 10 tahun di riset di lab psikologi Universitas Harvard. Akurasinya di atas 85%. Oh, gitu ya. Jadi itu beberapa lembaga yang sudah melakukan penelitian. Nah, mungkin pertanyaannya, ada yang mungkin menanyakan, ada ya akurasinya mungkin lain riset beda. Nah, ini bicara validitas. Kalau keilmuan psikologi disebut validitas. Jadi cara penelitian untuk analisa tulisan itu tergantung metode. Ada metode yang meneliti analisa tulisan dibandingkan dengan
tes MBTI. Nah itu jadi nggak nyambung. Karena apa? Kalau tes MBTI itu pertanyaan objektif ABCD. Nah seseorang bisa berdosa atau salah menjawab kan? Iya. Itu kalau tes MBTI. Kalau analisa tulisan dan tanda tangan, dia mencoret masuk di tes proyeksi. Tes proyeksi atau di psikologi disebut tes grafis. Tes grafik. Nah, cara interpretasinya harus dikombinasikan dengan teori psikodinamika kepribadian. Teori psikodinamika kepribadian, interpretasi harus lebih dari dua atau 3 atau 4, 5 tanda dalam tulisan supaya akurasinya betul-betul akurat di atas 85% atau mendekati hampir 100% seperti di lembaga-lembaga universitas tadi. Oke. Seperti itu. Baik, Coach, kita ke penelpon selanjutnya. Ini penelpon terakhir ya. Baik, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Cliff. Coach. Iya. Ya. Oke, Cliff Saya langsung. mau tanya begini langsung saja ya, karena mengingat waktu. Iya. Tadi kan cuma tulisan, jadi tolong sebentar jelaskan tentang menganalisa tanda tangan ya. Oh, boleh. Dan ada juga begini, Pak Coach. Biasa kan di psikologi kan, psikotes kan, biasa itu cuma pertanyaan, mengajukan pertanyaan terus diisi Iya. sampai berapa pertanyaan. Dan berikut ada lagi tentang mereka cuma lihat, oh warna kesukaannya itu warna apa, merah, kuning, hijau begitu. Mereka sudah tentukan, oh karakternya itu, kepribadiannya itu seperti apa. Iya. Ada teman saya kan begitu, oh saya sudah tahu kalau dia sama memakai warna A, B, C, saya sudah tahu kepribadiannya seperti apa. Dan ada gestur juga badan. Jadi apakah ini luas ini, Bapak? Tentang psikologi seperti ini? Ya. Mohon dijelaskan lebih detail. Terima kasih. Baik, ya terima kasih Bung Cliff ya. Jadi ini pertanyaan yang terakhir tadi soal warna. Ya. Ada masing-masing orang kan menyukai warna berbeda-beda. Iya, betul. Ini mungkin maksud dari Bung Cliff. Jadi Apakah ini termasuk dalam ilmu grafolog gitu ya? Oh iya. Nah, tapi mungkin sebelumnya kita ke pertanyaan yang pertama dulu, menjelaskan analisa tanda tangan. Ya. Bagaimana? Ya. Jadi tanda tangan ini salah satu cabang dalam ilmu scientific grafologi. Nah, memang sejarahnya itu panjang kalau mau dijelaskan di sini. Nanti kelas khusus. Jadi kalau saya kasih gambaran aja. Jadi kalau tanda tangan, kalau dia sekali coret, misalnya dia mencoret ketika tanda tangan dia sekali garis, satu kali coret, itu berarti dia satu kali ambil keputusan. Oh, jadi kalau orang Manado bilang 1 kali 1. Iya, 1 kali 1. Jadi pokoknya kalau kita lihat arah coretan, dia tidak pindah-pindah, cuma berarti artinya mudah untuk dibaca, interpretasi. Nah, beda kalau dia menandatangan, mensahkan sebuah dokumen. Jadi tanda tangan mensahkan sebuah dokumen, bukan garis tangan di telapak ya, bukan palmistry. Jadi ini di kertas AVS ya, pemirsa pendengar radio. Jadi kalau dia menandatangan, dia berapa kali pindah. Jadi dia coret dari atas, terus pindah dia ke kiri, pindah ke kanan, pakai hiasan. Ada juga gitu ya, pakai hiasan, pakai titik, pakai ornamen, pakai love. Iya. Nah, berarti itu dia bisa dikatakan 3 kali pindah, lebih dari 1 kali pindah pena. Itu biasanya diambil keputusan lambat. Jadi cara melihat seorang mengambil keputusan bisa dilihat di cara dia menandatangani di sebuah dokumen, mensahkan sebuah dokumen. Itu salah satu teknik interpretasi. Selebihnya ada banyak, ada belasan sampai puluhan cara interpretasi. Nanti Bapak bisa ikut kelas. Oh iya, jadi setidaknya tadi itu contoh ya. Nanti ikut kelas di RRI ya. RRI yang selenggarakan, nanti daftar di RRI. Karena cara mewujudkan goal juga bisa dilihat di tanda tangan dan tulisan. Nah, ini persiapan tahun baru kan. Oh iya, oke. Seperti itu. Baik. Nah, kalau ini soal penyuka warna ini, apakah masuk dalam kategori ilmu apa ini? Grafolog ini? Bukan. Oh, tidak. Ya. Jadi kalau di psikologi, kalau orang psikologi, kalau warna itu salah satu alat tes, tapi beda istilah tekniknya berbeda. Kalau di psikologi itu banyak alat-alat tes. Jadi ada kalau seperti grafologi analisa tulisan, coretan. Jadi tes psikodiagnostik atau tes psikografik lewat grafis atau proyeksi. Jadi lewat coretan seseorang akan diinterpretasi oleh sang grafolog, sang analis tulisan. Kalau warna beda.
Nah, kalau anak-anak, itu biasanya anak-anak akan dilihat kalau dia suka warna apa, karakternya seperti ini. Kalau misalnya anak-anak yang baru belajar mencoret di dinding gitu, coret-coret itu disebut doodle. Jadi memang orang-orang psikologi sangat cocok mendalami ilmu ini. Bisa membantu kita menginterpretasi karakter kepribadian dan banyak aspek yang bisa diungkap sampai di bidang forensik. Jadi memang kegunaan ilmu ini sangat luas, makanya saya orang Manado Sulut suka mendalami ini. Dan semua aspek kehidupan manusia bisa kita bedah, kita analisa dengan keilmuan ini. Dan saya juga sudah membawakan puluhan judul, berbagai aspek kehidupan pendidikan, kesehatan mental, kepercayaan diri, leadership, marriage, hubungan, mengapa terjadi perceraian, mengapa terjadi masalah dalam lingkungan kerja, karena salah rekrutmen dalam dunia HR, karena salah penempatan orang. Nah juga untuk penjurusan anak-anak, hobi, minat, bakat, sampai masalah konflik, sampai masalah gereja, sampai masalah apa, bicara SDM, ada orang di dalam, kita bisa selesaikan dengan keilmuan ini. Oke, seperti baik. Baik, Coach Mario. Ini sebenarnya saya masih penasaran ya dengan topik kita untuk pagi hari ini, karena ini ilmu yang luar biasa ya. Menambah wawasan kita untuk pagi ini. Tapi sayang sekali waktu terbatas. Waktu terbatas ya. Dan topik kita psikologi tulisan otak, karakter dan kepribadian ya. Mungkin kalaupun pendengar masih penasaran ya mungkin bisa langsung konsultasi dengan Coach Mario ya. Iya. Oke. Untuk mengundang membawakan seminar pelatihan bagaimana tulisan ini berasal dari otak. Jadi saya tambahkan juga, ketika seseorang menulis itu ada 88% bagian otak bawah sadar itu terbuka. Kalau seseorang menulis, kalau seseorang berbicara dia cuma 12%. Itulah disebut tulisan otak. Ketika seseorang menulis 88% di bagian otak bawah sadar manusia terbuka. Makanya polisi pakai untuk deteksi kebohongan. Oh iya. Oke, baik. Seperti itu. Baik, Coach Mario, mungkin sebagai akhir dari obrolan akhir pekan ya di pagi hari ini, sebagai closing statement. Oke, closing statement, tulisan Anda begitu berharga. Tulisan Anda akan mengungkapkan cerminan diri Anda, siapa Anda, karakter kepribadian Anda, kondisi psikologis Anda, pengalaman mental Anda, sehingga pergunakanlah tulisan Anda untuk mengetahui siapa diri Anda. Dan juga Anda bisa mengubah karakter kepribadian Anda menjadi lebih baik dengan terapi tulisan. Jadi saya tutup dengan pepatah bijak yang mengatakan, knowing others is wisdom, knowing yourself is enlightenment. Mengetahui, mengenal orang lain adalah sebuah kebijaksanaan, dan mengenal diri sendiri adalah sebuah pencerahan. Dan media itu adalah tulisan dan tanda tangan Anda. Oke, baik. Oke, dengan demikian berakhir sudah untuk dialog kita di pagi hari ini. Ya, sayang sekali memang terbatas. Waktu kita sangat singkat ya. Sebenarnya masih banyak yang perlu dijelaskan. Oke, mungkin nanti bisa Anda ikuti lagi ya dialog bersama dengan Coach Mario ini ya di lain waktu dan kesempatan. Dengan demikian berakhir sudah. Terima kasih ya untuk Coach Mario Saverius Koyongian ya. Ini selaku seorang analis tulisan atau ilmu grafolog ya. Terima kasih waktunya untuk RRI. Thank you. Sukses untuk kedepannya. Sama-sama. Dan saya Michael bertugas bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas juga untuk pagi ini mengucapkan terima kasih. Ya, selamat pagi, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye bye. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia